Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustaz Khalis beserta jajarannya, kemudian para jamaah sekalian, mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan pertemuan kita ini menjadi wasilah kita untuk terus membantu saudara kita yang ada di Palestina, yang pada hari ini mereka sangat menderita dan nasibnya sangat memilukan. Dan oleh sebab itu, bantuan yang diberikan oleh para jamaah sekalian, oleh para warga MTA ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang di Gaza. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh bagi kita semuanya. Ikhwafillah rahimakumullah. Ini adalah kedatangan saya yang 3 kalinya kemari. Kalau 2 atau 3 tahun yang lalu kami mendapatkan bantuan dari para jamaah sekalian itu sekitar 2 miliar. Nah, sekarang sudah 3 miliar. Ini sesuatu hal yang luar biasa, sesuatu hal kedermawaan yang diberikan oleh para jamaah sekalian, para warga MTA. Ini ada peningkatan keimanan yang luar biasa. Kalau pertama saya datang, saya bicara di depan televisi karena memang ketika itu lagi COVID. Tapi pada hari ini saya menatap wajah-wajah para jamaah sekalian dengan wajah yang penuh optimis, wajah yang mencerminkan keimanan yang begitu kokoh. Ini adalah kaderisasi yang berlangsung sungguh lama, dan terang saya salut tadi ketika saya lihat anak-anak remaja putri yang khusyuk mendengar tausiah dari Ustaz Khalis. Bagi saya anak-anak SMP, SMA yang khusyuk mendengar ini bukan hal bukan hal yang sesuatu banget bagi saya tuh. Karena kalau anak SMP, SMA mendengar tausiah, biasanya itu hasik dengan HP, Pak. Hasik dengan HP dan hasil telepon sana, telepon sini, kena ketawa sana, ketawa sini. Tapi ini Masya Allah. Dan saya coba untuk menyampaikan sedikit informasi. Mudah-mudahan saya tidak menangis ya Pak ya. Mudah-mudahan saya tidak menangis. Saya sering menangis ketika saya melihat saudara-saudara kita di Palestina yang dibantai. Dan sepertinya saudara-saudara terdekat mereka, saudara-saudara mereka dari Arab hanya bisa menonton, Pak. Dan hanya bisa saling menyalahkan. Tidak ada upaya-upaya yang serius untuk bisa menahan tangan Israel untuk tidak melakukan pembantaian pada saudara-saudaranya. Dan kemudian juga saya akan menceritakan bagaimana kondisi rumah sakit Indonesia. Dan rumah sakit Indonesia ini adalah bahagian dari apa yang bapak-bapak, ibu-ibu yang telah memberi bantuan. Dan itu merupakan tanggung jawab kita bersama untuk menyelamatkan rumah sakit kita ini dari kekejaman, dari rencana-rencana jahat yang akan dilakukan Israel terhadap rumah sakit Indonesia. Dan itu kebanggaan kita. Dan itu merupakan bentuk ikatan batin, ikatan moral kita, ikatan nurani kita dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina pada hari ini. Dan jemaah sekalian, saya dalam beberapa hari ini itu agak gelisah, agak membatin saya. Apalagi banyak pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh para jurnalis kepada kami tentang nasib 3 relawan Mercy yang ada di Gaza hari ini. Itu selalu yang membuat saya itu agak tidak tenang Pak ya. Tapi saya berdoa pada Allah, dan selalu saya katakan ketika saya ketemu dengan banyak orang, saya katakan bahwa mari kita berdoa kepada Allah agar warga Gaza diselamatkan. Bila khusus 3 relawan Indonesia, 3 relawan Mercy ini Allah selamatkan. Mereka dalam kondisi yang sangat sulit hari ini. Nah jemaah sekalian, bahwa hari ini bukan perang di Gaza, tapi pembantaian, Pak. Pembantaian dilakukan oleh Israel terhadap warga sipil, terutama ibu-ibu dan anak-anak. Itu yang terjadi hari ini. Jadi Israel sukses memenangkan perang dengan membantai anak-anak dan ibu-ibu.
tetapi mereka gagal untuk melakukan pemukulan atau menghantam telak Hamas. Mereka gagal sama sekali. Sampai dengan hari ini Hamas masih eksis dan bisa memberikan perlawanan. Tapi yang korban adalah sipil. Dan dunia diam dalam hal ini. Maka dalam kediaman dunia ini kita terus melakukan upaya-upaya agar tangan Israel ini tidak melakukan lagi pemukulan terhadap warga sipil. Kalau bisa pejuang-pejuang Palestina gugur dan syahid, itu resiko sebuah peperangan, resiko sebuah perjuangan. Tapi kalau anak-anak bayi, Pak, yang mereka meninggalkan di inkubator karena tidak ada listrik, dan orang meninggal karena tidak ada oksigen, ini sesuatu hal yang tidak bisa kita terima. Sesuatu hal yang sangat menyedihkan sekali ketika pasien-pasien datang ke rumah sakit, tapi rumah sakit tidak bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk melakukan pertolongan terhadap korban-korban yang berdatangan ke rumah sakit. Maka kalau Bapak Ibu sekalian mendengar bahwa rumah sakit Indonesia tutup operasional, dan ini ribut seantero dunia, Pak, bukan cuma di Indonesia, seantero dunia, bahwa rumah sakit Indonesia tutup operasional. Nah, kenapa ini tutup? Bukan berarti tutup dibayangkan pintu ditutup, Pak, ya, bukan pintu ditutup. Tapi mereka para dokter tidak bisa melakukan sesuatu yang maksimal untuk membantu korban-korban yang berdatangan terus-menerus ke rumah sakit ini, terus-menerus. Jadi kalau kita datang ke rumah sakit, Pak, itu ditolong, luka kita dibersihkan, dijahit, kemudian dibungkus atau diperban, terus dikasih obat antibiotik sesuai dengan dosisnya, terus kita pulang. Nah, pada awal-awal perang, Pak, awal-awal perang, itu mereka menggunakan jarum suntik berkali-kali, berulang-ulang untuk bisa melakukan itu. Sekarang jarum suntik pun tidak ada lagi. Jarum heating pun tidak ada lagi. Perban pun tidak ada lagi. Nah, seorang dokter kalau misalnya perangkat-perangkat seperti itu tidak ada, apa yang bisa dilakukan? Misalnya saya dokter, tiba-tiba ada pasien datang sama saya yang luka parah, dan saya tidak menyediakan apapun di tempat kerja saya. Paling-paling saya bilang, tolong dirujuk ke rumah sakit yang layak, yang representatif, yang lengkap. Tapi di sana, Pak, di Gaza itu, di rumah sakit Indonesia, itu ada tumpuan warga Gaza di utara. Itu yang paling tinggi. Jadi ketika rumah sakit Indonesia ini tidak mampu memberikan pertolongan, tidak ada lagi namanya rujukan terhadap rumah sakit yang lain. Karena ini merupakan rumah sakit yang paling lengkap, paling besar, yang paling canggih. Kok itu sudah kolap, Pak, apalagi yang lain. Nah, oleh sebab itu warga Gaza berupaya, Pak, berupaya untuk melakukan sesuatu sehingga mereka bisa melakukan hal yang minimal sekalipun untuk membantu korban-korban. Salah satunya apa, Pak? Mereka melakukan inovasi, mencari minyak zaitun untuk bisa menghidupkan genset. Itu informasi terakhir pun ini tidak terlalu menggembirakan hasilnya. Tetap rumah sakit ini dalam gelap gulita, Pak. Anda bisa bayangkan rumah sakit gelap gulita, Pak? Bisa bayangkan. Dan sudah horor, pakai horor, tiap malam horor. Dan harus diingat bahwa Israel mentargetkan rumah sakit Indonesia ini harus dihancurkan, harus diratakan. Apa indikasinya? Apa tandanya? Kira-kira 2 minggu yang lalu, Laksamana Hageri, juru bicara IDF, TND-nya Israel, itu mengatakan bahwa rumah sakit Al-Shifa ditemukan terowongan, bunker, dan markas Hamas. Demikian juga rumah sakit Indonesia ditemukan bunker dan markas Hamas. Dan dia mencoba untuk manipulasi pencitraan satelit seakan-akan apa yang dikatakan dia itu benar. Nah, kami menangkap bahwa ini indikasi serius, ini tuduhan serius, dan ini pasti ada langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Israel. Dia mencoba mengkondisikan dulu sehingga masyarakat dunia dalam benaknya mengatakan benar apa yang akan dilakukan oleh Israel, karena di situ ada markas Hamas, ada terowongan, ada senjata. Ini prakondisi namanya. Nah, oleh sebab itu kami di kantor mencoba untuk mengcounter isu-isu sesat seperti itu.
Isu-isu tidak benar, tidaklah fakta sama sekali. Kita bantah Pak, dengan maksimal kita lakukan. Kita juga berusaha untuk melakukan langkah-langkah anti isu-isu yang gelap itu. Nah, kemudian Israel nggak cukup dengan tuduhan-tuduhan itu. Tiap malam itu melakukan teror dengan melakukan pemboman di sekitar rumah sakit itu. Nah, ketika jurnalis menanya pada saya, "Dok, semalam ada 12 rudal dihantam di sekitar rumah sakit." Saya katakan bahwa ini bukan puncak. Ini bisa jadi pemula. Dan kita nggak tahu kapan puncaknya. Dan besok, lusa, dan besoknya lagi terus akan dilakukan seperti itu dengan satu tujuan adalah agar warga Gaza meninggalkan rumah sakit sehingga punya alasan untuk meratakan rumah sakit di Indonesia. Tapi kita kagum dengan kekuatan, semangat, keberanian warga Gaza untuk tetap bertahan di situ. Dan rumah sakit Indonesia menjadi tempat penampung atau menampung sekitar 15.000 warga Gaza Utara, menampung di sekitar rumah sakit dan di dalam rumah sakit. Maka kalau ditanya pada kita, Pak, bagaimana kondisi rumah sakit Indonesia? Jawabannya adalah persis seperti pasar malam, Pak. Lantai 1 sampai lantai 4 penuh dengan orang, Pak. Nggak ada yang namanya ruang-ruang kosong yang tidak ditempatkan oleh orang-orang yang sakit oleh luka, Pak. Dan tidak ada perawatan sama sekali. Kita temukan betapa baunya rumah sakit dengan darah bercecer di mana-mana. Belum lagi luka yang belatung, Pak. Belum lagi orang berteriak. Tapi kita mengapresiasi dan kagum dengan dedikasi dokter yang di sana itu. Mereka melakukan upaya-upaya, walaupun upaya-upaya tidak signifikan hasilnya, tapi mereka melakukan sesuatu agar bisa membantu korban-korban perang akibat serangan Israel. Ini, Pak, ini ada prakondisi untuk itu. Maka kita bisa bayangkan tiap malam horor, teror dengan serangan-serangan roket, serangan-serangan rudal di sekitar rumah sakit. Kita bisa bayangkan, Pak. Kalau kita sering dengan petasan, Pak, petasan, kadang-kadang kita masih begini petasan. Ini rudal, Pak. Rudal. Nah, itu tiap malam seperti itu. Dan ini sangat menyedihkan, Pak. Tidak ada orang bisa bantu. Maka kita buat surat kepada Presiden Joko Widodo. Tolong Pak Presiden, setelah Anda pertemuan di Oki di Jeddah, Anda datang ke Washington ketemu dengan Joe Biden. Katakanlah pada Joe Biden, tolong Anda tekan Israel untuk dilakukan gencatan senjata. Karena gencatan senjatalah yang bisa membuat lega, bisa bernapas orang Gaza, Pak. Dia bisa mendapatkan distribusi makanan segala macam. Loh, kan ada bantuan. Dan itu ada udah antrian, benar bantuan ada. Itu antrian, Pak, di Rafah itu sampai beratus-ratus truk. Tapi pertanyaannya, apakah berani, Pak? Apakah berani bantuan itu masuk ke Gaza kalau tidak ada izin dari Israel? Nggak ada yang berani, Pak. Nah, pertanyaannya, apakah rumah sakit Indonesia mendapatkan bantuan? Sampai dengan hari ini, rumah sakit Indonesia mengalami kolaps, sesak nafas, nggak bisa melakukan sesuatu karena bantuan tidak ada. Memang masuk bantuan ke Rafah, memang masuk. Kalau kita baca berita-berita itu masuk, tapi cuma di selatan. Dan yang masuk itu hanya makanan dan minuman, Pak. Tapi tidak yang spesifik seperti obat-obatan dan alat-alat yang berkaitan dengan medis. Nah, oleh sebab itu kemarin itu kita ketemu sama Kemlu dan Kemlu mengatakan bahwa apakah Mercy mau bareng-bareng untuk masukkan bantuan ke Gaza. Kami katakan bahwa kalau kami bawa bantuan, apakah bantuan kami ini nyampe enggak ke rumah sakit Indonesia? Kami tidak bisa menjamin. Kalau kita bisa menjamin, ya kami coba berusaha untuk mencari dengan cara-cara kami. Karena kenapa, Pak? Karena nggak akan mungkin bantuan kemanusiaan ini nyampe ke utara kalau tidak ada jeda kemanusiaan, kalau tidak ada gencatan senjata. Karena di utara itu bangunan pernah hancur semua, Pak, rata semua bangunan itu. Jadi bantuan itu akan lebih sulit berjalan kalau bangunan-bangunan runtuh. Nah, Israel memberikan waktu 4 jam, harus sampai di utara 4 jam. Maka supir mikir-mikir, kalau 4 jam nggak mungkin sampai ke tujuan. Nah, kalau lebih 4 jam, risiko. Nah, oleh sebab itu sangat memprihatinkan sekali, Pak, apa yang terjadi di Gaza hari ini
dan itu tidak ada pertolongan siapapun. Kita semua bisa berteriak, negara-negara Arab semua bisa berteriak, masih mempersoalkan antara Hamas dan sebagainya. Maka sebenarnya untuk mengetahui masalah di Gaza cukup nurani, Pak. Cukup sebagai manusia yang punya nurani tahu persis apa masalah di sana. Nah, sebagai ilustrasi saya sampaikan kepada jamaah sekalian. Kalau satu keluarga di Gaza itu, Pak, kalau dia ingin mengungsi, dia bagi dua. Antara anak satu dibawa sama ibunya, sebagian anak dibawa sama bapaknya. Mereka berpisah. Kalau ibaratnya si ibu yang bawa ke timur, si bawanya bawa ke barat. Kenapa mereka lakukan seperti itu? Kalau si bapak kena bom dan anak yang bapak bawa ini meninggal, masih ada cadangan, masih ada yang hidup yang dibawa sama ibunya. Begitu sebaliknya. Itulah yang terjadi pada hari ini, Pak. Nah, kita lihat bahwa rumah sakit Ashifa kemarin, Pak, itu dituduh ada markas Hamas, dan kemudian pasien-pasien semua dikeluarkan di sana, Pak. Dan direktur rumah sakit ditodong dengan senjata. Kemudian Israel menempatkan banyak senjata-senjata di situ. Dia menuduh bahwa kami menemukan senjata-senjata Hamas di rumah sakit. Kami menemukan perlengkapan-perlengkapan senjata yang disimpan oleh Hamas. Ini untuk membenarkan kebohongan yang mereka lakukan. Dan itu persis yang akan dilakukan ke rumah sakit Indonesia. Nah, pertanyaannya, Pak. Pertanyaannya adalah, rumah sakit Indonesia letaknya di utara, di paling ujung dan berbatasan dengan Israel. Kalau rumah sakit Ashifa yang diserbu oleh Israel itu letak di tengah, di Gaza City. Nah, Gaza City itu sudah dikepung oleh Israel, tapi yang utara belum. Nah, pertanyaan, kenapa yang di tengah duluan, tapi yang di atas belum? Nah, untuk Bapak Ibu ketahui bahwa Gaza City itu sangat pendek perbatasannya dengan Israel. Dan itu sangat gampang Israel masuk langsung ke tengah kota. Tetapi kalau untuk yang di Beit Lahia di rumah sakit Indonesia, itu agak panjang perbatasannya. Maka Israel masuk itu baru 3 km. Berarti ada kira-kira 8 km lagi itu nyampe ke rumah sakit di Indonesia. Maka pada hari ini rumah sakit Indonesia dalam keadaan yang sangat terancam. Maka kami mohon kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, agar jangan pernah lepas mendoakan warga Gaza, mendoakan relawan Mercy, mendoakan rumah sakit Indonesia, dan itu bantuan pun datang dari Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Karena doalah yang bisa membentengi kita. Karena doalah yang bisa membantu saudara-saudara kita. Yang mudah-mudahan Allah melindungi semua saudara-saudara kita dari ancaman, dari teror yang dilakukan Israel setiap saat. Saya tahun 2009 itu pernah masuk ke Gaza dan saya menemukan banyak pasien-pasien, dan sama persis pada hari ini adalah pasien-pasien korban akibat bom fosfor. Bom fosfor ini bom yang dilarang oleh PBB untuk digunakan karena efeknya itu membakar, Pak. Bakar orang semua itu kena bom fosfor itu. Orang sangat menderita. Kadang-kadang nggak mati orang, tapi menderita karena kebakar itu. Nah, ada hal yang ajaib, Pak. Ada hal ajaib. Ketika pasien itu dibawa ke rumah sakit Ashifa ketika itu, dan kebetulan kita yang melakukan operasi, Pak. Operasi kita menggunakan salah satu obat bius namanya ketalar. Kalau bahasa generiknya ketamin. Nah, obat ini, Pak, ada efek sampingnya. Efek sampingnya itu adalah orang setelah dioperasi ngeracau. Ngeracau itu artinya orang ngomong sendiri, Pak. Orang mengungkapkan apa yang dirasa, apa yang dilihat, apa yang dialami. Itu dia akan ungkapkan ketika dia ngeracau. Subhanallah, Pak. Subhanallah. Orang-orang Gaza, dan saya mendengar sendiri dan melihat sendiri, Pak. Ketika mereka mengeracau, mereka yang keluarlah ayat-ayat Al-Quran, Pak. Yang di sini mengeracau Alif Lam Mim Al-Baqarah, Pak. Yang sana ada surah Yasin, ada Al-Fat. Wah, itu keluar semua meracau mereka itu. Jadi dalam keadaan tidak sadar pun yang keluar dari mulut mereka adalah ayat-ayat Al-Quran. Bayangkan ketika mereka sadar. Dan inilah orang-orang yang dihadapi oleh Israel, Pak. Orang-orang seperti ini. Maka kita meyakini, saya yakini bahwa umat Rasulullah akan menang. Allah akan mendorong pertolongan. Allah akan membantu Gaza dengan cara-cara Allah.
maka kita Pak tidak pernah putus asa untuk mencari cara untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang Gaza. Maka bantuan yang Bapak-bapak berikan ini adalah mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita, menjadi pertanggungjawaban kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Karena saya adalah kitab fikih jihad Pak. Karena Yusuf Qaradawi mengatakan bahwa membela Palestina adalah fardu ain bagi seluruh umat Islam. Fardu ain Pak, yang kelasnya sama kayak puasa, sama kayak sholat. Dan itu agar Allah bertanggungjawabkan kepada kita. Maka di depan Allah kita bisa menyampaikan bahwa kami juga menunaikan fardu ain dengan membantu saudara-saudara kami di Gaza dengan dana yang ada pada kami. Itu merupakan modal kita ketika Allah menanyakan kepada kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa berguna kepada kita semuanya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita diberikan kekuatan kepada Allah, kemenangan. Semoga Allah menurunkan tentara-tentaranya untuk menolong umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin izin Dr. Sarbini, mungkin ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu yang ingin disampaikan. Silakan, ada yang mau tanya Pak, jangan sampai penasaran nanti Pak. Karena ada yang tanya sama saya gini, Pak gimana, bisa nggak kita adopsi anak-anak di Gaza? Kasihan mereka orang tua pada meninggal. Saya katakan bahwa orang-orang Gaza tidak akan pernah membiarkan anak itu diadopsi orang-orang lain. Oke, ada yang nanya lagi Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bekti dari cabang Semin. Miris sekali setelah mendapatkan paparan yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Mercy. Cuman ada pun pertanyaan saya, kenapa orang Islam notabene yang punya senjata mematikan berupa minyak, kenapa bercerai-berai dengan keadaan seperti ini tidak bisa satu kata membela saudara kita? Mana arti sebuah yang namanya kita satu sama lain saudara? Mohon, kenapa pertanyaannya, kenapa orang Islam seperti itu? Iran yang punya gagasan begitu baik tapi tidak bisa diakomodir oleh anggota-anggota yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak yang kita sesalkan Pak, kita sayangkan juga ya kenapa Saudi Arabia, pada negara Teluk, ya Allah anugerahkan pada mereka kekayaan yang luar biasa untuk melakukan embargo. Dan Iran telah menyuruhkan kepada negara-negara Arab untuk melakukan embargo terhadap Israel sehingga kekurangan energi. Tapi pada hari ini negara-negara Arab dan Teluk tidak melakukan apa-apa. Karena gini Pak, karena negara-negara Teluk itu punya kepentingan dengan Amerika, semua kepentingan Amerika. Jadi ketika kepentingan Amerika ini kuat pada mereka, mereka tidak berani melakukan sesuatu yaitu bisa melanggar, bisa bikin Amerika itu murka. Jadi tidak berani mereka lakukan itu. Beda sama Iran misalnya. Iran negara yang lama di blokade sehingga dia lebih mandiri dia Pak, mandiri segala hal, baik militer maupun ekonomi, sehingga dia berani melawan terhadap hegemoni Amerika dan Israel. Itu bisa saja Bapak. Ini memang dilema ya, kami pernah sekali datang orang Palestina itu ke kantor Pak. Kami katakan begini, katakan kenapa, maaf ya ini saya tahu sampaikan juga ya, kenapa kalian itu menerima bantuan dari Iran dan tabannya itu Syiah? Saya pertanyakan, apakah tidak mempengaruhi kalian? Dan jawab si tokoh ini Pak Tokoh bahwa kami sebenarnya lebih mengutamakan bantuan dari saudara-saudara Sunni kami. Kami mengutamakan dari Saudi Arabia, Mesir, Kuwait. Kami mengutamakan itu. Dan mereka semua takut untuk bantu kami. Jadi sama kapal kami meminta. Dan kemudian Iran membuka pintu, membuka tangannya untuk membantu kami bantu. Tapi dengan salah satu, jangan mengintervensi ideologi kami. Ya kakak gitu ya. Jadi sebenarnya Iran bantu itu kenapa? Karena nggak ada pilihan lagi orang-orang pejuang-pejuang Palestina.
Semua nggak berani menghadapi Amerika. Ini yang terjadi hari ini dan sangat ironis sekali. Oke, ada yang lain? Iya. Ya, silakan Mbak. Iya, saya Pak Ustadz. Ya, dari Ibu ya, silakan Bu ya Bu, dari Ibu ya. Ibu dulu. Biar Ibu dulu ya. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Kunurati dari Pontianak Bapak, kami satu rombongan di sini dari Radio Karisma. Memang sudah lama sekali ingin bersilaturahim ke MTA Pusat dan alhamdulillah juga hari ini sudah bisa bertemu langsung dengan Bapak dengan masalah Palestina. Saya terharu sekali Pak Ustadz tentang saudara-saudara kita yang di sana. Cuman kadang saya sebagai hamba Allah hanya bisa berdoa dan kadang ada perasaan putus asa. Saya berpikir begini, ya Allah, Engkau kan maha mendengar doa-doa orang yang terjolimi. Kenapa orang terjolimi seperti ini tidak kamu kabulkan ya Allah? Sampai saya berpikir putus asa, apakah ini rahasia Allah yang memberikan kita untuk bertambah iman dari Palestina menjadi contoh untuk kita? Apakah Allah tidak memberikan kita kasih sayang kepada saudara-saudara kita di sana? Itu suatu kepasrahan hati saya, kadang putus asa. Tapi apakah kita putus asa itu adalah dosa Pak Ustadz? Nah, saya hanya berpikir kenapa semua di doa-doa kita yang banyak ini, apakah orang-orang kita Islam ini, Muslim ini doanya tidak yang baik-baik saja, yang tidak yang mungkin tidak berdoa yang tidak baik kepada Israel ataupun orang-orang Yahudi yang membantai saudara-saudara kita. Nah, kadang begitu saja Pak Ustadz, hanya kita menghadapkan doa-doa yang ikhlas, yang mudah-mudahan nanti Allah mengijabah semua doa kita, memberikan yang terbaik nanti saudara-saudara kita di Palestina seperti itu. Begitu saja Pak Ustadz, yang saya sampaikan hanya untuk doa untuk saudara-saudara kita di sana, semoga lebih baik dan mendapatkan jalan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa begitu saja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya Bu, kita nggak boleh putus asa ya Bu ya. Yang penting kita nggak boleh putus asa, terus berdoa, dan Allah punya rahasia. Kapan saatnya Allah memenangkan kaum muslimin, itu semua rahasia Allah. Tugas kita hanya berdoa Bu, berdoa dan berdoa. Kadang-kadang ijabahnya itu nggak langsung, tapi butuh waktu, butuh perjuangan. Mungkin ini ujian buat kita semua ya, ujian akhir zaman yang itu selalu datang dan datang. Yang mudah-mudahan doa-doa ibu dan kita semua ini, walaupun kita melihat rasanya belum dikabulkan Allah, mungkin semangatnya menyatu dalam relung hati saudara-saudara kita yang ada di Gaza, sehingga mereka kuat, mereka tabah, mereka yakin akan kemenangan. Mungkin karena doa-doa kita itu juga Bu, ya, secara tidak langsung ini nyampe kepada mereka. Saya pikir itu ya Bu ya. Ayo Pak, silakan. Bapak yang satu terakhir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Anggoro dari Turi 1, MTA Turi 1. Saya sangat sedih sekali karena salah satunya yaitu semua suruh memboikot produk-produk Israel. Tetapi mohon maaf, kenapa, saya bertanya kepada pemerintah Indonesia, tolong sampaikan dengan pemerintah Indonesia, kenapa perusahaan-perusahaan Israel itu masih berdiri di Indonesia? Itu kan nyawa Palestina lebih berharga daripada nyawa perusahaan. Biarpun nantinya akibatnya itu di PHK semua yang bekerja di perusahaan-perusahaan Israel, saya yakin karena Allah nyawa itu Palestina lebih berharga, saya yakin nanti berdiri UKM atau sejenisnya. Saya yakin tuh Pak.
tolong sampaikan ke pemerintah, MUI memboikot, rakyat memboikot, seharusnya pemerintah juga memboikot. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sepakat dengan Pak Anggaro ini. Sepakat saya benar. Ini beliau pertanyaan beliau visioner banget nih pertanyaan beliau nih. Memang masing-masing kita nih Pak punya porsi ya. Kalau boikot porsi itu porsi rakyat, tapi porsi pemerintah ada juga Pak. Nah satu ketika saya pertemuan sama Pak Mendak ya Pak Zulkifli Hasan itu, saya sampaikan itu. Jadi pemerintah contoh begini Pak ya. Sekarang banyak betul itu perdagangan ekspor impor antara Indonesia sama Israel. Nah tugas pemerintah di situ Pak. Di situ untuk tidak ada pembelian lagi. Contoh sekarang banyak namanya alat-alat intelijen penyadapan itu banyak beli di Israel. Kemudian ada pembelian senjata itu dengan Israel. Nah maka ini harus dihentikan. Nah ketika kami ketemu sama anggota DPR Pak, diundang kita ke DPR untuk memaparkan program-program, saya katakan begini, saya tidak akan memaparkan program-program Mercy karena Bapak saya yakin semua sudah tahu. Tapi saya minta kepada anggota DPR untuk memaksakan fungsinya mengawasi lembaga-lembaga atau institusi negara yang masih bermain mata dengan Israel. Istilah kita begini Pak, satu sisi kita kecam Israel, satu sisi kita katakan bahwa solusi dua negara, tapi sisi lain ada percintaan gelap kita Pak, percintaan gelap antara institusi tertentu negara dengan Israel. Nah ini hal negara di situ porsinya, benar kata Pak Anggoro tadi, negara di situ fungsinya. Sekarang Pak ya itu boikot nih Nestle pada kelimpungan ya. Tapi nama ekspor impor antara Israel sama Amerika itu meningkat. Nah porsi negara di situ sebenarnya, boikot di situ. Itu. Kalau misalnya kutuk mengutuk, Mercy lebih kencang kutuk mengutuk Pak. Kalau kutuk mengutuk Israel. Nah di situ fungsi negara. Maka kita juga Pak kalau ketemu sama pejabat-pejabat negara, kami akan sampaikan itu. Artinya kita akan konsisten antara di depan sama di belakang. Jangan kita kutuk ini, tapi ini ekonomi jalan terus. Nah sehingga Israel nggak pernah oleng dia itu. Nah ini mungkin ke depan tuh perlu memang pemimpin yang bisa membackup Palestina dengan benar-benar sehingga tidak ada lagi yang namanya ilegal perjanjian di belakang. Ada perdagangan ilegal di belakang dengan Israel. Karena banyak betul misalnya korma Pak, korma hasil pertanian Israel itu diekspor. Karena Israel itu pengekspor 60% dunia korma Pak. Dan korma itu diambil dari kebun-kebun yang dirampas petani tepi barat Pak. Dirampas sama Israel tanam korma dan diekspor. Nah ini tugas-tugas memang negara masing-masing. Jadi kita Pak, kalau untuk Israel itu harus benar-benar all out untuk melawan Israel yang bisa kita lakukan. Gitu ya. Saya pikir demikian 3 pertanyaan dan ini mudah-mudahan adalah pertemuan kita bukan yang terakhir. Insya Allah ke depan terus kita bisa bersilaturahim, bisa bersilaturahmi dan mudah-mudahan pertemuan kita ini saya yakin betul saudara-saudara di Palestina melihat menonton ini kan ditayangkan di televisi. Mudah-mudahan ini menguatkan saudara kita bahwa mereka tidak ditinggalkan, tapi mereka itu bersama kita dan kita bersama mereka. Sekian, bila kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.